Halo semua, apa kabar gimana? Masih suka lihatin cewek yang tidak bisa kalian miliki? Kasian. Deketin atuh, pinta nomor WA-nya. Lemah. Chapter 1064 sekarang memanglah sangat luar biasa. Kita diperlihatkan pertarungan dari sosok bajak laut Lau bersama bajak laut Kurohige. Jika berbicara seorang bajak laut, maka kita akan berfokus kepada seorang kapten, begitupun dengan wakil kaptennya. Diketahui bajak laut Kurohige diwakili oleh sosok yang sangat kalem namun buas, yaitu Shiryu. Memang di sini tahu bahwa Barges adalah wakil kapten atau komandan divisi pertama dari Kurohige, namun kita juga tahu bahwa Shiryu ini adalah seorang karakter yang sangat luar biasa. Saya berpikir bahwa komandan pertama atau wakil kapten seharusnya disandangkan kepada sosok Shiryu. Shiryu adalah seorang sipir dari penjara Impel Down. Diketahui bahwa Shiryu sangatlah beringas dan buas. Dia juga pernah membantai para napi penjara dan pernah menghabisi bawahannya hanya untuk kesenangan semata. Memang Shiryu ini sangat berbahaya. Ketika direkrut oleh Kurohige saat dulu, saya yakin bahwa kekuatan Shiryu di atas Kurohige itu sendiri. Namun di sini Kurohige tertarik kepada Shiryu dan begitupun dengan Shiryu terhadap rencana dan tujuan dari Kurohige. Ketika di Marineford, Shiryu pernah berbicara bahwa rencananya menghabisi dan mengambil buah iblis dari Shirohige gagal, maka bajak laut ini harus dibubarkan. Ini membuktikan bahwa kekuatan Shiryu saat dulu di atas Kurohige. Maka atas hal tersebut Shiryu menyuruh Kurohige melakukan sesuatu yang membuat kekuatannya meningkat dan melebihi Shiryu itu sendiri. Karena sangat tidak etis jika seorang kapten lebih lemah dari nakamanya. Saat dulu Shiryu di penjara Impel Down tidak ada yang berani kepadanya. Yang berani hanyalah seorang Magellan. Magellan mampu mengimbangi kekuatan dari Shiryu. Maka atas hal tersebut kita menyimpulkan bahwa Shiryu saat direkrut kekuatannya di atas Kurohige. Dan dulu juga anak buah Kurohige pernah dibantai oleh sosok Magellan. Dan saat ini diketahui bahwa Shiryu adalah pemakan buah iblis yang sangat merepotkan dan berbahaya, yaitu Suke no Mi. Buah tersebut menjadikan Shiryu menjadi orang yang tidak terlihat. Ini akan sangat berguna bagi Shiryu untuk bertarung. Karena Shiryu bertarung menggunakan pedang, dan diketahui juga bahwa pedang Shiryu bukanlah pedang sembarangan. Pedang Shiryu diketahui bernama Thunderstone. Maka akan sangat berbahaya jika dikombinasikan dengan buah iblisnya. Bayangin aja udah sekuat itu pendekar pedang pemakan buah iblis Suke lagi. Dan saya yakin bahwa Shiryu adalah seorang pengguna haki. Tidak mungkin jika orang sekuat Shiryu tidak menggunakan haki ketika bertarung. Dan sosok yang harus dihadapi oleh Shiryu di saat perang akhir adalah Shimarimo atau Mamang Zoro. Sekarang Mamang Zoro ini sudah memiliki haki tingkat tinggi. Di Aquano kita juga tahu bahwa Zoro diberikan plot armor berupa pedang peninggalan Oden dan diberikan haki raja. Sebelum di Wano kita juga tahu bahwa Zoro ini adalah orang yang dilatih oleh sosok Edan, yaitu Mihawk. Memang sangat cocok sekali jika Zoro dilatih oleh Mihawk karena mereka adalah dua orang yang sama dalam bidangnya. Zoro ingin menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, sedangkan gurunya sendiri adalah pendekar pedang terhebat di dunia. Maka pertarungan yang harus dihadapi Zoro untuk menyandang gelar tersebut adalah dengan cara mengalahkan Mihawk. Dan kita juga sudah tahu dan selalu memprediksikan jika bajak laut Kurohige akan bertarung dengan Luffy. Cepat atau lambat mereka akan bertemu dan berhadapan dengan kru mereka masing-masing. Meskipun Zoro adalah wakil kapten dari bajak laut Mugiwara, tapi saya yakin Zoro harus menghadapi Shiryu di pertarungan tersebut. Meskipun Shiryu adalah komandan kedua bajak laut Kurohige, namun itu bukan menjadi acuan. Karena Kurohige juga tahu bahwa yang tepat untuk dilawan oleh Shiryu adalah Zoro. Dan Barges akan melawan si Sanji. Jika Shiryu berhadapan dengan Zoro, siapakah yang akan menang? Mungkin akan sulit jika menentukan pemenang dari keduanya, karena keduanya sama-sama kuat dan ahli di bidang yang sama. Meskipun Shiryu ini kuat, beringas dan buas, tapi jangan lupakan Zoro. Zoro juga adalah seorang monster. Dia pernah dibantai ratusan kali dan hingga sekarang masih sehat walafiat. Zoro juga pernah melawan Kuma dan merasakan rasa sakit yang diderita oleh Luffy. Maka atas hal tersebut kekuatan dan stamina Zoro pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita juga tahu bahwa sosok Zoro ini dapat melukai Kaido. Ini membuktikan perkembangan atas kekuatan Zoro sangatlah luar biasa karena perjalanan atas latihannya bersama Mihawk. Saya berpikir jika mata Zoro ini adalah mata spesial, itu semua diakibatkan oleh sosok Mihawk. Maka akan sangat cocok jika kita berpikir bahwa sosok Zoro akan bertarung dengan Shiryu. Ini menjadikan counter hebat dari Zoro untuk buah iblis Shiryu. Jika kita berpatokan kepada sosok Mihawk, maka mata Zoro adalah mata yang bisa melihat kelebihan dari kekuatan Shiryu. Maka di sini Shiryu akan kesulitan jika berhadapan dengan Zoro. Kekuatan buah iblis Shiryu tidak akan berguna untuk Zoro karena mata Zoro sudah dilatih bersama Mihawk. Kita juga sudah tahu bahwa Mihawk sangatlah kuat, dan jika Mihawk bertarung dengan Shiryu sudah dipastikan Mihawk akan menang.
Maka atas hal tersebut kita juga bisa berpatokan bahwa Zoro bisa menang karena mempelajari kekuatan dan teknik berpedang dari Mihawk. Dan Zoro juga sudah sangatlah luar biasa dalam daya tahan tubuh, maka saya yakin bahwa Shiryu akan kalah jika berhadapan dengan Zoro. Mungkin dari segi teknik berpedang dan mata bahkan buah iblis akan seimbang, namun Zoro akan unggul dalam daya tahan tubuh atau stamina. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Aduh, jadi siapa ini teh si Zoro? Ini pasti menang sih si Zoro, meskipun si Zoro teh bakal babak belur seperti biasa lah. Mamang Zoro mah pasti babak belur ya. Tapi saya yakin bahwa si Zoro itu bakal menang, dan emang harusnya sih ngelawan si Shiryu ya. Shiryu juga kan pendekar pedang, jadi cocok kalau misalkan bertarung sama si Zoro. Dan si Shiryu juga emang kuat sih, saya yakin gitu. Lebih kuat dari si Kurohige dulu, tapi dulu ya, kalau sekarang mah nggak tahu lah. Ya udahlah, salam sejahtera kelompok Raginang di dalam kaleng kongguan. Goodbye, dadah.